Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi di kelas online. Welcome to my class. Kali ini kita akan belajar tentang seni musik. Nah, untuk seni musik kali ini, yang pertama-tama kita akan belajar tentang bernyanyi secara unisono. Tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasikan pengertian dan teknik bernyanyi unisono. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan unisono itu? Nah, bernyanyi secara unisono adalah bernyanyi bersama-sama dengan satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Nah, secara etimologi unisono ini berasal dari kata uni dan dari kata sono, yang berarti uni satu dan sono adalah suara. Jadi, unisono adalah bernyanyi bersama-sama dengan satu suara. Sedangkan ciri-ciri bernyanyi unisono adalah yang pertama, bernyanyi secara berkelompok. Jadi, unisono dinyanyikan secara bersama-sama, tidak individu atau solo. Yang berikutnya, dinyanyikan dengan satu suara. Jadi, tidak ada pembagian suara di dalam kelompok itu. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan ketika kalian bernyanyi unisono. Yang pertama adalah teknik vokal. Kemudian yang kedua adalah teknik pernapasan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah teknik vokal. Apa sih sebenarnya teknik vokal itu? Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar menjadi lebih jelas, merdu, dan nyaring. Sedangkan teknik vokal itu terdiri dari artikulasi. Yang kedua, frasering. Yang ketiga, intonasi. Yang pertama kita pelajari dulu tentang artikulasi. Apa sih sebenarnya artikulasi itu? Oh, artikulasi adalah pengucapan kata demi kata ketika bernyanyi dengan benar dan jelas. Jadi, ketika bernyanyi, kalian harus mengucapkan kalimat-kalimat atau lirik lagu itu dengan benar dan jelas. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk-bentuk bibir jika kalian bernyanyi. Nah, pada artikulasi yang perlu diperhatikan adalah 1. Sikap badan yang baik, yaitu tegak dan rileks. Yang kedua, posisi mulut ketika mengucap. Bentuk mulut yang salah akan mengganggu proses pembentukan suara. Jadi kalau sedang bernyanyi, mulutnya harus terbuka tetapi tidak terlalu lebar. Sesuaikan dengan vokalnya atau kalimatnya. Yang berikutnya adalah pengucapan vokal yang benar, yaitu A, I, U, E, O, itu harus jelas. Yuk kita cek one by one. Yang pertama adalah sikap badan. Nah, produksi suara ketika bernyanyi sangat dipengaruhi oleh sikap badan. Ketika kalian berdiri tidak terlalu tegap atau sedikit membungkuk, atau sedang duduk tetapi terlalu membungkuk, maka hasil suara yang dikeluarkan juga tidak akan maksimal. Jadi, posisi berdiri atau duduk yang benar adalah kepala harus tegak, pandangan lurus ke depan, kemudian tulang punggung bagian belakang juga lurus. Lalu dada sedikit membusung tetapi jangan terlalu tegak. Kemudian rileks dan tidak tegang atau kaku. Selanjutnya kita perhatikan pengucapan vokal A. Kalian boleh mengikuti A. Jadi bentuknya adalah seperti ini.
Nah, ini adalah A. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Pengucapan vokal U. Bentuknya seperti ini. Kalian boleh mengikuti. U. Lalu yang berikutnya adalah O. Jadi bibirnya seperti ini bentuknya. O. Selanjutnya E. Perhatikan E. Lalu yang selanjutnya lagi adalah I. E dan I hampir sama, tetapi kita perhatikan bentuknya. E, I. Ada perbedaan pada rahang bagian bawah. Kemudian yang kedua adalah prasering. Apa sih sebenarnya prasering itu? Oh, prasering adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga kalimat lagu tersebut memberikan atau menjelaskan tema dan menyampaikan pesan dari sebuah lagu atau karya kepada pendengarnya saat bernyanyi. Jadi, pemenggalan kalimat di sini, jika benar dan baik, maka pesan yang disampaikan dari lagu tersebut akan dapat memiliki makna yang sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh si penulis lagu. Tujuan prasering di sini adalah memenggal kalimat musik secara tepat, sesuai dengan isi kalimatnya. Dengan begitu, makna lagunya tidak hilang, atau makna lagunya tetap dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan pada lagu tersebut. Jadi, pemenggalan kalimatnya tidak boleh sembarangan. Misalnya seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, itu pemenggalan kalimatnya seperti itu. Jangan sampai pemenggalan kalimatnya seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, maknanya akan berbeda. Kemudian yang ketiga, intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Intonasi dapat diartikan sebagai lagu kalimat, karena intonasi berkaitan dengan cara pelafalan kalimat. Jadi ketika kalian menyanyikan suatu lagu, kalian harus perhatikan tinggi nada atau nada tertinggi dari lagu tersebut. Kira-kira kalian mampu tidak mencapai nada tertinggi tersebut? Kalau kalian tidak mampu mencapai nada yang tertinggi dari lagu tersebut, maka kalian harus mencari lagu yang lain, sehingga tidak menyulitkan kalian ketika kalian bernyanyi, atau sehingga nanti kalian dapat menyanyikan dengan mudah. Nah, ini adalah faktor yang berpengaruh pada intonasi, yaitu 1. Tekanan nada, kemudian yang kedua interval atau jarak nada, yang ketiga adalah tempo. Nah, ini akan mempengaruhi intonasi. Intonasi terdiri atas tinggi dan rendahnya lagu, lemah atau kerasnya lagu. Seperti kalau kita sedang berbicara, apabila intonasinya tinggi, maka punya makna yang berbeda. Kemudian apabila intonasinya lemah, maka dia juga punya makna yang berbeda. Jadi, intonasi juga mempengaruhi penyampaian makna atau pesan dari suatu lagu, sehingga jangan sampai salah ketika bernyanyi. Yang berikutnya adalah teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan dalam vokal itu ada 3. Yang pertama adalah pernafasan perut. Yang kedua, pernafasan dada. Dan yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Mana sih sebenarnya yang bagus atau yang baik digunakan dalam bernyanyi?
Yuk kita perhatikan. Nah, kita lihat dulu pernafasan perut. Pernafasan perut mengharuskan kalian untuk membuat perut menjadi besar atau mengembungkan perut, sehingga perut terisi dengan udara. Tetapi ternyata pernafasan perut ini memiliki kelemahan karena udara yang disimpan di dalam perut akan cepat habis sehingga kalian akan cepat merasa letih. Nah, pernafasan perut akan menghasilkan suara yang nyaring saat bernyanyi. Perhatikan skema pernafasan perut, inspirasi atau ketika menghirup udara. Kontraksi otot diafragma, diafragma mendatar, kemudian rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru rendah, lalu udara luar masuk ke dalam paru-paru. Kita lihat. Berikutnya adalah pernafasan dada. Pernafasan dada adalah teknik pernafasan yang mengharuskan kita untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada pada saat kita menarik nafas. Nah, pernafasan ini menghasilkan nada-nada yang rendah, tetapi kelemahan pernafasan ini adalah kita akan cepat merasa lelah karena kita cepat kehabisan nafas. Jadi pernafasan dada ini seperti kalau kita sedang melakukan kegiatan olahraga. Nah, ini adalah skema tentang pernafasan dada inspirasi atau ketika udara masuk ke dalam rongga dada. Kita lihat yang pertama, kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru rendah, dan udara luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini adalah skema tentang aliran pernafasan inspirasi atau ketika udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang terakhir adalah pernafasan diafragma. Apa sih pernafasan diafragma itu? Pernafasan diafragma atau pernafasan rongga perut. Jadi, pernafasan diafragma disebut sebagai pernafasan rongga perut. Ini sangat cocok untuk bernyanyi. Kenapa? Karena bisa menghasilkan suara yang murni. Nafas yang dihasilkan lebih panjang dan ringan. Nah, untuk melakukan teknik pernafasan ini, perlu menarik nafas dalam-dalam, kemudian mendorong perut sejauh mungkin agar bisa mengisi rongga perut dengan udara. Kemudian, hembuskan secara perlahan-lahan dan tarik nafas kembali. Jadi, nafasnya disimpan di dalam rongga perut. Nah, ini adalah proses pernafasan diafragma ketika udara masuk dan ketika udara keluar. Ketika udara masuk, rongga dada dan paru-paru membesar. Kemudian, ketika udara keluar, rongga dada dan paru-paru mengecil. Ini sangat bagus untuk bernyanyi. Kenapa? Karena diafragma kita sangat elastis, sehingga mudah dilakukan secara otomatis ketika udara masuk dan keluar. Kita lihat prosesnya. Nah, udara masuk, tulang rusuk bergerak keluar. Kemudian diafragma datar. Lalu ketika udara keluar, tulang rusuk bergerak masuk. Diafragma relaksasi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ketika masuk, dia akan ke bawah, dan ketika udara keluar, dia akan ke atas. Nah, ini sangat elastis. Nah, you got any question? Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian hubungi Ibu Ambar atau Ibu Tata. Nah, sekarang kalian pelajari baik-baik materi yang sudah disampaikan, lalu catatlah hal-hal penting pada buku catatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi yang berikutnya.